Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Salah satu di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat yang dan masih banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, manusia terbaik di seluruh muka bumi ini, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah berdakwah untuk membela Islam hingga ia rela berjujuran darah, dilempari kotoran, dijajah mati untuk mempertahankan agama yang lurus ini, yakni agama Islam. Kita sebagai umatnya seharusnya berbanyak salawat kepada beliau sebagai tanda terima kasih kepada beliau yang telah mempertahankan agama ini. Berdiri saya di sini, saya menjabat sebagai Master of Scenery atau biasanya disingkat sebagai MC. Sebagai MC, saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga adalah penampilan para dai-dai kita, acara yang keempat adalah penutupan. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Mari kita sama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Taufik Adam Al-Manis. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim.
الناصرين صدق الله العظيم. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Anda Taufik dan Zamahmati yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya lantunan ayat suci Al-Quran ini, acara kita pada malam hari ini masih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke acara yang ketiga atau acara utama, yakni penampilan para dai kita. Langsung saja kita panggilkan dai yang pertama, yakni Muhammad Raihan Syawali. Waktu dan tempatnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang tidak kita lupa ucapkan yaitu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, yang salah satu nikmatnya adalah nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat lainnya. Yang kedua, tidak lupa selawat dan tahmid salam kita junjung kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, yang kita selamatnya. Kehadiran saya di sini, saya akan berceramah tentang sholat. Sholat adalah hal yang selalu kita lakukan setiap hari, yaitu 5 waktu. Yang total jumlah rakaatnya kalau kita hitung dalam sehari yaitu ada 17 rakaat, yang sekaligus bertepatan dengan tanggal merdekanya Indonesia. Sholat yang diwajibkan ada 5, yaitu zuhur. Permulaan melaksanakan sholat zuhur adalah tergelincirnya matahari dan waktu sholat zuhur habis ketika bayangan dari suatu menyamai suatu tersebut ditambah bayangan telah tergelincir. 2. Asar. Permulaan waktunya adalah ketika bayangan sepadan dengan badannya dengan bendanya dan lebih sedikit. Waktu asar ini berakhir dalam kategori waktu ikhtiar dan bukan waktu darurat. Ketika bayangan sebuah benda mencapai 2 kali lipat, akan tetapi waktu asar ini berakhir pada saat terbenamnya matahari. Dalam kategori waktu jawas, ada sebuah hadis yang dapat menjadikan tendensi dalam hal ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 554 dan Imam Muslim nomor 608 dari Abu Hurairah bahwa semuanya Rasulullah pernah bersabda, "Man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu adraka as-subh. Man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghiba asy-syamsu faqad adraka al-'asr." Barang siapa yang telah menemukan waktu dalam melaksanakan sholat subuh hanya 1 rakaat dan sebelum terbitnya matahari, maka dia benar-benar telah menemukan sholat subuh. Dan barang siapa yang telah menemukan waktu untuk melakukan 1 rakaat dalam sholat asar sebelum matahari terbenam, maka dia benar-benar telah menemukan sholat asar. Waktu sholat asar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu waktu fadilah atau waktu paling utama melaksanakan sholat asar awal waktu. B. Waktu ikhtiar, waktu ikhtiar atau waktu pertengahan menunaikan sholat sebelum bayangan menjadi 2 kali lipat atas bendanya. C. Waktu jawas, mendirikan sholat sebelum terbenamnya matahari. D. Waktu jawas tanpa makruh, waktu yang bermula dari perlipat 2 bayangan sebuah benda sampai pada menjelang tenggelamnya matahari. E. Waktu haram, waktu yang ketika tidak cukup untuk melaksanakan sholat asar. 3. Maghrib, waktu sholat maghrib hanya 1, bukan memacam sebagaimana waktu sholat asar, yaitu mulai terbenamnya matahari dan sekira ada waktu untuk mengumandangkan azan, berwudu, untuk awal dan melaksanakan sholat 5 rakaat. Waktu ini adalah menurut pendapat Imam Syafi'i yang lama, yaitu qaul qadim. Adapun pendapat beliau yang baru qaul jadid. Pendapat Imam Syafi'i yang baru adalah pendapat Imam Syafi'i yang telah pindah dari Abu
subuhnya ke Baghdad. 4. Isya. Waktu dimulai saat mengisinya merah dan berakhir pada sepertiga malam menurut waktu ikhtiar, atau berakhir saat munculnya fajar kedua, fajar siddiq menurut waktu jawas. Fajar yang menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu A. Fajar tadi atau secara basah fajar bohong. Fajar yang muncul pertama kali berupa sinar yang memancar ke atas atau vertikal, dan sinar ini akan segera redup disusul kemudian dengan munculnya fajar siddiq. B. Fajar siddiq atau fajar benar jujur. Fajar yang muncul setelah fajar tadi yang berupa sinar yang menyebar nyamping atau horizontal, dan sinar ini akan terus berlanjut sampai munculnya matahari. Yang kelima, subuh. Waktu melakukan sholat subuh dimulai saat mengisinya fajar siddiq dan berakhir menjelang pada munculnya kekuning-kuningan di cakrawala, tanda bahwa matahari akan segera muncul menurut waktu ikhtiar, sedangkan waktu jawa seperti sholat subuh berakhir pada saat terbitnya matahari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan datangnya dari setan, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Syekh Muhammad Syawali yang telah menjelaskan tentang sholat fardu. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh anak Syekh Syawali ini bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke dai yang kedua, yakni Syekh Zaid Mumtaz Adriani. Wabillahi tepat kami bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam. Lalu pula salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Nah, kalau malam lagi kerja saya di sini, saya akan berceramah atau berguru tentang amanah menjaga rahasia. Amanah menjaga rahasia. Menjaga rahasia merupakan amanah, sedangkan menyebarkannya merupakan bentuk khianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha wa rasulahu wa takhunu amanatakum wa antum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian, sedang kalian mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza haddatsa rajulu bil hadithi tsumma tafataqqa yamana." Jika seseorang membicarakan sesuatu sambil memalingkan muka ke kiri maupun ke kanan, maka pembicaraannya itu adalah amanah atau rahasia. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Seorang muslim dilarang untuk membuka rahasia atau aib pribadinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahid, wa inna minal mujahidati an ya'mala rajulu bil laili 'amalan, thumma yusbiha wa qad satarahu Allah, wa yaqul, ya fulan, amiltu barihata kada wa kada, wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yamshifu sirrahu wa ya'an." Semua umat dimaafkan kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan, yaitu seorang melakukan suatu dosa di malam hari, kemudian ketika pagi ia berkata, "Hai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan itu," padahal di malam waktunya telah menutupi.
namun di waktu pagi yang bukan diraih Allah terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari. Dilarang menyebarkan rahasia keluarga. Setiap anggota keluarga wajib menjaga rahasia keluarga dan tidak menyebarkannya kepada orang lain. Siapa yang menyebarkan aib keluarganya sama saja yang menyebarkan aib dirinya sendiri. Dilarang mencari-cari dan menyebarluaskan rahasia saudara sesama muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mencari-cari aib mereka. Barang siapa yang mencari aib saudaranya sesama muslim, niscaya Allah akan mencari-cari aibnya. Barang siapa yang dicari-cari aibnya oleh Allah, niscaya akan mempermalukannya meskipun berada di rumahnya sendiri. Hadis riwayat Tirmidzi. Menjaga rahasia mayit. Menjaga rahasia bukan hanya terhadap orang yang masih hidup, bahkan rahasia pada mayit pun wajib ditutupi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memandikan seorang mayit lalu ia merahasiakan aibnya, maka Allah ampuni dia sebanyak 40 kali. Hadis riwayat Hakim. Sekian apa yang saya sampaikan, kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak dan Zaid yang telah berkunjung atau berdrama tentang amanah menjaga rahasia. Semoga kita bisa menjadi orang yang selalu menjaga rahasia orang lain. Amin. Langsung saja kita masuk ke dai yang terakhir, yakni Ananda Kadir Bibri. Waktu dan tempat mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat, contohnya nikmat iman, Islam, sehat rohani dan jasmani. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita yang di Nabi Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islam. Tidak lama-lama berdirinya saya di sini, saya akan berduduk atau berceramah tentang mengucapkan salam. Ucapan salam adalah salah satu karakteristik dan kelucuan agama Islam. Mengucapkan salam merupakan salah satu sebab masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan pada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengucapkan salam dianjurkan kepada orang Muslim yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seseorang yang bertanya pada Nabi, amalan Islam apakah yang paling baik? Beliau lantas menjawab, memberi makan kepada orang yang membutuhkan dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenali dan kepada orang yang tidak kau kenali. Hadis riwayat Bukhari dan
Bukhari. Dalam mengucapkan salam hendaklah memperhatikan adab-adabnya. Contohnya, orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang lebih muda hendaknya memulai mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua atau dewasa. Rasulullah SAW bersabda, yang muda hendaklah memberi salam kepada yang tua, yang berjalan hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk, yang sedikit hendaklah memberi salam pada orang yang lebih banyak. Hadis riwayat Bukhari. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda Najil Fikri yang telah betul-betul berdrama tentang menyebarkan salam. Semoga kita sebagai umat Islam selalu menyebarkan salam kepada satu sama yang lainnya. Amin. Karena masih ada beberapa waktu, mungkin sebelum masuk ke acara yang terakhir, kita akan panggilkan beberapa para pendengar untuk menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh para dai tadi. Kita panggil saja. Untuk dai yang pertama, saya panggil Ata. Untuk dai yang kedua, saya panggil Haida. Untuk dai yang ketiga, saya panggil Irham. Silakan Ata untuk menjelaskan kembali apa yang dijelaskan oleh kawan. Ingat peraturannya, nggak boleh diadu teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan kembali apa yang telah Salat adalah salah satu kewajiban bagi seorang muslim, dan salat adalah salah satu sebab seorang muslim masuk ke surga. Jadi itu salat dalam sehari yang fardu ada 17 seperti tanggal kemerdekaan Indonesia. Cukup sekian dan dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini saya akan menjelaskan yang tadi sudah ada cerita diceritakan oleh jadi seorang muslim dilarang
mencari-cari trik orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Afifi. Ucapan salam adalah merupakan salah satu karakteristik umat Islam dan mengucapkan salam sangat dianjurkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersalaman sesama muslim seperti misalnya orang yang muda kepada orang yang tua, orang yang sedikit kepada orang yang banyak, orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pendengar yang kami silakan kembali apa yang kami sampaikan kepada ilahi. Cuma mungkin ada tambahan. Cukup. Lalu saja kita masuk ke acara yang keempat, yakni penutupan. Mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.